Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kali ini saya bersama Akim ya. Mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat semuanya ya. Karena ada beberapa yang bertanya, katanya, Akim, kapan Akim bisa masuk ke konten Kang Deddy lagi gitu, atau bisa masuk ke channel Kang Deddy lagi. Nah, itu salah satu pertanyaannya ya. Nah, sahabat semuanya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, baik sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kronologinya Akim dulu ya. Akim itu awalnya seperti apa sampai bisa masuk ke channelnya Kang Deddy, kemudian bisa masuk ke channelnya Pak Haji Purwanto, bisa masuk ke channel saya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pada awalnya Akim ini adalah, saya kenalkan dulu ya, Akim ini adalah seorang anak yang berasal dari Kampung Palinggihan ya Kim ya, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ya. Nah, jadi Akim ini memang dari kelas 1 Akim sudah mulai berjualan ya. Kebetulan Akim ini adalah sahabatnya anak saya, Jahdan ya, bersahabat dengan Jahdan. Akim ini sekarang kelas 3, Jahdan kelas 1, tapi mereka akrab, teman bermain dan teman ngaji juga sama Jahdan ya. Nah, singkat cerita begini teman-teman. Jadi dari dulu Akim itu mengidolakan Pak Haji Deddy Mulyadi ya. Pak Haji Deddy Mulyadi. Akim itu punya impian ingin ketemu karena Akim ini sering nonton channelnya Pak Haji Deddy Mulyadi. Di situ ada Egi ya. Nah, jadi gini, singkat cerita, Akim bersama ibunya itu sedang berjualan. Ya, kebetulan ini tetangga ya, tetangga saya, dan kita udah seperti saudara sendiri sama keluarga Akim itu karena memang dekat. Nah, Akim itu lagi berjualan teman-teman bersama ibunya. Nah, kata ibunya ngomong gini ke saya, Pak, katanya ini teh dari dulu Akim teh ingin ketemu sama Pak Haji Deddy, katanya gitu. Mengidolakan Pak Haji Deddy, katanya suka aja gitu, pengen ketemu sama beliau. Nah, saya langsung datang ide gitu. Kata saya tuh, oh kalau begitu saya akan coba diambil video ya, kata saya tuh. Saya minta izin ke ibunya, nggak apa-apa kalau saya divideokan, kata saya tuh. Nanti saya masukkan ke channel YouTube saya. Nah, itu awalnya teman-teman. Nah, singkat cerita, Akim kan lagi jualan ya Kim ya pada saat itu ya. Akim bawa gorengan, bawa PY, kemudian saya videokan pada saat itu hanya dengan durasi 3,5 menit ya, 3,5 menitan, tidak diedit pada saat itu. Kemudian saya langsung wawancara gitu kan, wawancara, dan di wawancara itu juga ada di video pertama saya waktu sama Akim itu, bahwa Akim itu ingin ketemu sama Pak Haji Deddy Mulyadi gitu kan. Nah, udah gitu saya upload lah ke YouTube saya gitu ya, ke TV ini. Kemudian setelah itu beres sudah gitu kan, saya upload. Saya berpikir, aduh bagaimana ya agar Hakim ini bisa ketemu sama Pak Haji Deddy. Nah, kebetulan kalau sama beliau memang saya kenal sama Pak Haji Deddy. Beliau juga mungkin kenal sama saya karena saya kan dulu beliau jadi bupati dan saya hanya seorang guru. Dan saya pernah mengikuti lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh beliau di Bupati Purwakarta itu. Kebetulan saya masuk ke nominasinya. Mungkin Pak Haji Deddy kalau dengar mungkin beliau juga kenal sama saya. Nah, udah gitu saya langsung keingat sama sahabatnya Pak Haji Deddy, yaitu Pak Haji Purwanto. Beliau adalah seorang kepala dinas pendidikan di Purwakarta. Nah, kebetulan saya punya kontaknya Pak Haji Purwanto ini dan saya kenal akrab sama beliau. Jadi saya punya ide memberanikan diri untuk menjapri beliau, WA beliau, dan mengirimkan link video YouTube yang saya sudah upload ya, link video YouTube-nya Akim. Pak Haji, kata saya tuh, ini anak
ingin ketemu sama Pak Haji Dedi gitu. Saya singkat cerita, saya udah kirimkan, ada jawaban dari Pak Haji Purwanto itu, katanya di mana, ah? Ya di sini di Pleret, kata saya itu di Palinggihan, tetangga saya, temannya anak saya. Nah, besoknya langsung Hakim itu lagi jualan ya di jalan ya, di sekitaran rumah ya. Langsung krunya Pak Haji Dedi itu datang menjemput Hakim untuk dibawa ke sana ya, untuk berjualan di sana di Kampung Pakuan ya Kim ya. Sebelumnya mungkin krunya nyari dulu ke sekolah, kemudian datang ke sini. Hakim sempat tidak mau ya waktu itu karena takut diculik ya. Tapi setelah Hakim dijelaskan bahwa itu krunya Pak Haji Dedi, dan Hakim diajaklah jualan di sana ya, dengan kondisi pakaiannya seadanya, barang-barangnya juga seadanya ya, itunya apa, jualannya juga ya. Jadi memang Hakim diajaklah ke sana, ke Kampung Pakuan, dan berjualan di sana gitu ya, berjualan di sana, sehingga ketemulah sama Pak Haji Dedi, sama Egi ketemu ya di sana ya. Dan memang tidak ada settingan, Pak Haji Dedi pun tidak ada settingan ketika masuknya. Singkat cerita kan masuk ya ke kontennya Pak Haji Dedi. Memang Hakim jualan di sana, kemudian Hakim diborong ya jualannya ya sama Pak Haji Dedi, diajak ngobrol. Ya itu emang tidak ada settingan sama sekali, karena memang Hakimnya yang ingin ketemu ke sana, kemudian disambut baik oleh Pak Haji Dedi dan dibawalah ke sana. Nah, singkat cerita besoknya lagi Pak Haji Dedi dan krunya datanglah ke rumah Hakim ya, datanglah ke sekolah, datang ke rumah Hakim itu ya memang untuk memberikan bantuan ya Kim ya, memberikan bantuan berupa sembako ya, dan memang kondisi Hakim kan memang butuh bantuan gitu kan, memberikan bantuan berupa sembako, berupa apa, uang ya gitu. Tidak ada settingan sama sekali. Nah, dari situlah memang teman-teman, memang saya akui setelah Hakim masuk ke channelnya Pak Haji Dedi ini ya, jadi memang Hakim jadi terkenal gitu ya, jadi lebih dikenal orang lah gitu. Nah, oke teman-teman, lanjutkan ya. Jadi dari situlah memang Hakim mulai dikenal orang, mulai Hakim banyak yang kenal ya sama Hakim. Dan memang setelah masuk ke channelnya Pak Haji Dedi ini beberapa kali ya, Hakim juga sempat masuk ke channelnya Kang Dendri, yang putranya Pak Haji Dedi itu ya, putranya siapa namanya? Maula. Oh iya, Kang Maula. Kemudian masuk juga ke channelnya Pak Haji Purwanto ya, itu kepala dinas. Nah, dan pundi-pundi rupiah pun juga Hakim kumpulkan ya, sampai sekarang Hakim menabung sudah berapa? 1 juta, 13 juta meren Iya. 13 juta ya teman-teman, udah punya 13 juta ya, itu dikumpulin dari hasil nge-YouTube-nya Hakim sama Pak Haji Dedi, hasil nge-YouTube-nya Hakim sama Pak Haji Purwanto, dan pemberian dan yang lain ya dari channel ini juga ya. Iya. Nah, udah gitu teman-teman, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa Hakim tidak masuk lagi ke channelnya Pak Haji Dedi? Kenapa sih nggak ketemu lagi sama Egi? Nah gini teman-teman, kalau kita tanya Hakimnya, tentu saja Hakimnya mau ya. Hakim mau nggak kalau misalnya ketemu lagi sama Pak Haji Dedi? Insya Allah. Mau. Kalau ketemu lagi sama Egi? Mau banget, ya. Cuman kan kita juga punya etika teman-teman. Kalau kitanya misalnya tidak dipanggil ya, kalau kitanya tidak diizinkan untuk ke sana, masa kita harus nyodor-nyodorkan diri datang? Ini Hakim pengen ini apa namanya? Pengen masuk channelnya Pak Haji lagi gitu. Kalau saya sih saya sih malah seneng kalau misalnya Hakim, saya justru tidak membatasi. Hakim mau masuk channelnya Pak Haji Dedi itu lebih bagus gitu kan, nama Hakim akan terkenal lagi, dan teman-teman siapapun yang menjadi YouTuber, siapa aja yang mau mewawancara Hakim atau memasukkan Hakim ke kontennya, siapa aja ya boleh, dan saya tidak membatasi bahwa ini punya saya, Hakim harus tetap ada di channel saya, Hakim nggak boleh misalnya
ke channelnya Pak Haji Dedi dan yang lain sebagainya. Tidak teman-teman, justru saya sangat senang, sangat bahkan saya menawarkan ke teman-teman YouTuber juga siapapun yang mau berkolaborasi sama Hakim, yang mau mengambil Hakim sebagai videonya dijadikan konten, nggak apa-apa. Semakin Hakim terkenal, semakin banyak penonton, ya justru akan semakin bagus juga. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada banyak komentar yang mempertanyakan kenapa sih Hakim nggak masuk lagi channelnya Pak Dedi, jangan-jangan karena channel ini sehingga Hakim dibatasi. Enggak sama sekali teman-teman. Bahkan kita senang kalau misalnya kalau misalnya Hakim disuruh lagi ke sana, dipanggil lagi ke sana, karena kan gini posisinya teman-teman, Hakim ini kan adanya di Pleret Purwakarta. Untuk ke sana itu butuh waktu 2 jam ya. Jadi untuk ke Kampung Pakuan itu butuh waktu 2 jam. Nah, jadi tidak akan setiap hari Hakim bisa masuk ke channelnya Pak Haji Dedi. Mungkin lain halnya dengan kondisi, dengan cerita Egy. Kalau Egy, gini ceritanya. Ini berbeda versi ya. Kalau Egy dan Hakim itu sangat berbeda. Kalau Egy itu memang dia tidak punya orang tua. Tinggalnya sama nenek, orang tuanya diantah berantah gitu kan. Sehingga Pak Haji Dedi berinisiatif untuk mengambil Egy itu sebagai anak angkatnya. Sehingga kesehariannya Egy itu ya memang adanya di situ. Jadi wajar kalau misalnya Egy terus-menerus masuk ke kontennya, karena memang Egy-nya ada di situ, kesehariannya Egy ada di situ gitu kan. Sementara Hakim Hakimnya masih lengkap, orang tuanya ada gitu kan. Memang Hakim pada waktu itu dia ditawari untuk tinggal di sana, ditawari untuk pesantren pernah ya. Cuman Hakim ini kan karena dia itu punya orang tua dan dia masih kecil, dia belum berani untuk jauh dari orang tua ya Hakim ya. Belum berani untuk pesantren ya. Belum berani. Mungkin kalau Hakimnya mau stay di sana, tinggal di sana terus selama sama seperti Egy, mungkin akan setiap hari masuk ke kontennya Pak Haji Dedi gitu kan. Itu teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, bahwa Hakim ini sekarang posisinya ada di Pleret, Pak Haji ada di Subang. Ya bukan kami tidak mau, bukan Hakim tidak mau ya. Kalau misalnya diundang lagi ke sana ya pasti mau ya. Mau banget. Hakim juga pasti mau gitu. Jadi mohon jangan disamakan Hakim ini dengan Egy ya. Kenapa sih Hakim nggak ngonten lagi sama Egy? Kenapa Hakim nggak masuk lagi channel Pak Haji Dedi? Ya itu banyak pertanyaan yang mengarah ke sana. Yang bertanya. Nah itu teman-teman, itu jawabannya, bahwa Hakim ini kalau disuruh ke sana mau, kalau disuruh ketemu lagi sama Egy ya mau banget gitu kan. Cuman kondisinya lain, Hakimnya ada di sini. Nah, kenapa saya mengambil inisiatif? Kenapa sih Hakim selalu ada di channel IIP TV ini? Ya karena memang dari awal Hakim ada di sini, kemudian saya juga udah komitmen sama orang tuanya bahwa Hakim ini bagian dari channel IIP TV ini, dan memang saya membangun channel ini juga untuk membantu keluarganya Hakim ya. Banyak dan tidaknya honor YouTube-nya tergantung dari banyaknya penonton tentunya ya. Yang pasti di sini tidak ada yang dirugikan ya. Saya, baik Hakim, keluarga Hakim, semuanya tidak ada yang dirugikan ya. Hakim juga senang-senang aja ya masuk channelnya IIP TV. Kemudian orang tuanya juga udah memberikan izin. Kita juga udah komitmen gitu kan. Terus kalau misalnya ada youtuber lain yang masuk, boleh silahkan. Kalau misalnya ada teman-teman atau misalnya ada inisiatif mau bawa Hakim lagi ke Pak Haji Dedi, ya syukur alhamdulillah gitu kan. Cuman ini mas saya, daripada misalnya Hakim nganggur, nggak masuk ke sana kemari, ya udah saya masukkan aja ke konten saya, kan nggak ada salahnya kan, sehingga penghasilannya juga bisa membantu keluarga Hakim kan gitu kan. Dan yang pertama itu tidak mengganggu Hakimnya sekolah ya. Hakim tetap jualan ya, Hakim tetap membantu, dan Hakim jualan juga tidak membantu sekolah, tidak mengganggu sekolah ya, tetap sekolah tetap ya sore hari.
Dan sekarang lagi pesantren kilat ya Hakim ya? Iya. Lagi pesantren kilat. Jadi selepas pesantren kilat baru Hakim juga berjualan lagi ya, membantu orang tua. Jadi ada stigma-stigma negatif memang ya dari awal bahwa channel ini pansos, ya udah saya nggak apa-apa. Kemudian channel ini juga memanfaatkan Hakim ya, kalau dibilang memanfaatkan ya bila ya nggak apa-apa, silahkan, itu bebas ya, persepsi masing-masing. Yang pasti kami Hakim dan keluarganya Hakim tidak ada yang dirugikan di sini. Kami hanya bahkan kami saling menguntungkan. Nah begitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, mungkin sementara itu dulu ya yang bisa kami jelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya ya. Mohon maaf, saya harus klarifikasi ini karena memang beberapa waktu ini banyak juga yang nanya saya bahwa saya itu mengklaim hak ciptanya Pak Haji Dedi. Nah, lain halnya kalau misalnya mengklaim hak cipta itu, misalnya saya mengambil video Egi yang jelas-jelas itu adalah anaknya Pak Haji Dedi gitu kan. Itu kemudian diklaim oleh saya bahwa ini punya saya gitu. Nah, itu namanya klaim hak cipta. Kalau ini kan bebas, tidak terikat. Pak Haji Dedi pun juga tidak mengikat Hakim bahwa Hakim harus selalu di channelnya beliau gitu kan. Ya itu, kami masih tidak ada tidak ada aturan seperti itu. Jadi mohon dipahami ya teman-teman. Mohon maaf, itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, kami dari saya maupun dari Hakim sendiri selama ini ya, kami butuh masukan-masukan positif dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.